Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di hari Selasa ini yang saat ini kita menjelang ya ke bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Allah terus tambahkan nikmat iman, nikmat Islam, khususnya nikmat dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua juga terus diberi kemudahan untuk lebih banyak lagi meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak lupa mengucapkan shalawat serta salam kita yang terbaik kepada imam kita, kepada pemimpin kita, kepada guru kita, kepada kiai kita, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dimudahkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi alaihi wasallam. Jazakumullah khair atas undangan dari Majelis Taklim Al-Khansa Cilandak, dan mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa jamaah sekalian ikutin ya. Baik, Bapak Ibu sekalian jamaah yang saya hormati, bicara tentang wanita ya, atau mungkin bicara tentang khususnya kesehatan buat wanita. Sebagaimana kita ketahui dalam Islam tentang konsep yang berulang-ulang saya sampaikan bahwa kesehatan seseorang itu khususnya kita ya, manusia ini ya, tidak lepas dari pengaruh hati kita sebagai panglima ya. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang herbal atau resep-resep seperti itu ya. Tapi poin pentingnya adalah yang saya sampaikan bahwa adalah panglima ini atau kolbu ini atau hati ini seringnya tidak menjadi atau tidak menunduki atau tidak menempati porsi yang sebenarnya dari tubuh kita atau raga kita ini. Padahal sesungguhnya dia adalah panglimanya. Artinya kalau seseorang itu terikat terus dengan hawa nafsunya, terikat terus dengan keinginan kesenangannya, maka lama-lama ya jiwa khususnya iman dia ya atau hati dia yang terjaga sebenarnya itu akan terus tersakiti atau terzolimi ya. Artinya kalau di situ ada keseimbangan atau sesuatu yang sifatnya berlebihan, maka pasti akan muncul masalah. Wanita sebagai sosok yang memang rapuh ya, dia rapuh dan dia sangat dipengaruhi oleh emosinya ya. Sehingga dalam Islam itu ya wanita itu bukan tidak dihargai, justru malah sangat dihargai. Islam bahkan luar biasanya tidak ada surat Ar-Rijal ya, tidak ada surat laki-laki, tapi surat An-Nisa itu ada. Ya, artinya itu suatu hal yang penting sekali ya dalam Islam, dan Al-Qur'an tentunya tidak bicara hal-hal yang remeh-temeh atau sepele. Ya, sehingga kalau ini kita pahami baik-baik, maka sesungguhnya banyak sekali tanda kutip beban peradaban atau amanah peradaban ini ada pada wanita ya, ada pada wanita ya. Termasuk bagaimana dia mengambil peran sebagai seorang yang memang betul-betul mengurusi dirinya khususnya dan keluarganya ya. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwa 8 pintu surga itu ya bisa dimasuki oleh seorang wanita ya, dari pintu mana saja yang dia sukai ya, dengan hanya melakukan tanda kutip hal sederhana dan kecil sebenarnya, yaitu apa? Yaitu dia taat dan patuh pada suaminya, mengurus suaminya, berdiam diri di rumah, menjaga kehormatan suaminya, mengurus anak-anaknya, dia bisa masuk dan hanya mengerjakan perintah-perintah wajib, enggak disebutkan dalam hadis sebut perintah-perintah sunnah. Artinya begitu mudahnya wanita itu masuk surga, dari 8 pintu boleh pilih masuk pintu yang mana, asal apa mengikuti arahan atau instruksi dari Allah tadi ya, atau mungkin dari lisan Nabi kita SAW tadi ya. Jadi subhanallah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi wanita sangat dimuliakan, tapi yang jadi masalah kita tahu bahwa wanita ini ya kecenderungan ya hati atau sikap mereka itu memang tidak lepas dari emosi yang
ada pada diri mereka. Ini nanti ada hubungannya juga dengan apa ya? Dengan apa yang harus disampaikan berkaitan dengan herbal-herbal, tanaman-tanaman yang ada hubungannya nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian jemaah yang saya hormati, ya kita tahu karena saking lemahnya ya atau lemahnya wanita ya. Lagi-lagi ini bukan aib dan bukan sebuah hal yang layak atau mungkin perlu dibully, bukan. Poinnya bukan itu. Tapi poinnya bahwa memang ada laki-laki sebagai pelindung gitu kan. Jadi wanita memang diciptakan lemah. Ya. Bahkan ada seorang ulama mengatakan ya, masya Allah, kalaulah ya ini guyonan tapi benar lah gitu kan. Kalaulah hak talak itu diberikan pada wanita, maka mungkin akan berkali-kali dia mentalak suaminya tiap hari gitu kan. Ya karena tadi ya, karena wanita memang lemah. Maka Islam memberikan pedoman tentang itu, bagaimana wanita itu diperintahkan untuk menjaga dirinya ya dan keluarganya. Dan juga bahkan dalam Islam kita tahu bahwa persaksian seorang wanita itu perlu 2 orang ya, dibandingkan dengan seorang laki-laki. Ya. Itu kenapa? Karena memang lemahnya wanita dari sisi sikap atau perasaan ya, yang mereka memang bersikap atau berperilaku itu ya banyak didasari oleh emosinya atau perasaannya ya, bukan menggunakan logikanya seperti halnya laki-laki. Lagi-lagi ini bukan untuk melemahkan atau merendahkan wanita, bukan. Ya sekali lagi wanita itu mulia, sangat mulia di dalam Islam ya, tapi ada kelemahan-kelemahan itu memang Islam memberikan penutupan ya, atau mungkin ditutupi lah, di cover sama yang lain, yaitu laki-laki atau mungkin amal-amal ibadah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi sebuah hal yang sangat-sangat krusial sebenarnya dalam kesehatan.